Pernahkah Anda merasa sama sekali tidak dihargai, diasingkan, atau bahkan direndahkan hanya karena rupa fisik atau status sosial yang tidak memenuhi standar dunia? Mari kita renungkan sebuah kisah nyata yang sangat luar biasa dari lembaran sejarah Islam. Kenalkan, namanya adalah Julaibib. Ia adalah seorang sahabat mulia yang wajahnya ditolak oleh seluruh penduduk Madinah, keberadaannya nyaris tidak pernah diakui. Namun pada akhirnya, jenazahnya dipangku langsung oleh kedua tangan manusia terbaik di muka bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini bukan sekedar sejarah masa lalu belaka, melainkan sebuah tamparan keras bagi kita semua tentang betapa rapuh dan palsunya standar kecantikan fisik serta kasta sosial masyarakat di hadapan keagungan dan keadilan cinta ilahi. Jauh sebelum cahaya Islam menyinari kota Yathrib yang kemudian berubah nama menjadi Madinah, masyarakat Arab sangat memuja kesempurnaan fisik, kehormatan keturunan, dan kekayaan materi secara berlebihan. Silsilah keluarga yang mulia adalah tiket utama menuju penghormatan sosial dan kekuasaan. Bagi mereka yang terlahir tanpa nama keluarga besar yang dihormati, apalagi ditambah dengan kekurangan rupa fisik, dunia seolah menutup pintunya rapat-rapat tanpa ampun. Mereka dianggap sebagai warga kelas bawah yang tidak memiliki tempat dalam majelis perundingan, tidak dianggap pantas untuk dinikahkan dengan wanita terhormat, dan keberadaannya seringkali hanya dianggap sebagai aib bagi struktur sosial masyarakat feodal kala itu yang sangat angkuh dan diskriminatif. Di tengah masyarakat yang sangat mendewakan rupa dan nasab itulah, Julaibib hidup dalam penderitaan yang sangat sunyi. Nama aslinya bahkan tidak ada yang mengetahui secara pasti hingga saat ini. Kata Julaibib sendiri sebenarnya hanyalah sebuah julukan dari masyarakat yang merujuk pada postur tubuhnya yang sangat pendek dan kerdil. Secara fisik, ia sama sekali tidak memiliki ketampanan yang bisa dibanggakan. Secara sosial, ia hanyalah seorang anak buangan yang tidak memiliki identitas suku, tidak memiliki orang tua yang diketahui keberadaannya, dan sama sekali tidak memiliki harta benda. Ia hidup menggelandang sendirian, tidur beralaskan pasir gurun yang sangat dingin di malam hari, dan menahan teriknya matahari siang tanpa ada satu pintu pun yang mau terbuka untuknya. Setiap langkah yang diambil Julaibib selalu saja diiringi dengan tatapan sinis, bisikan merendahkan, dan cemoohan dari orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia mencoba melangkah mendekat untuk sekadar merasakan hangatnya interaksi manusia secara normal, masyarakat justru membuang muka, menutup pintu rumah mereka rapat-apat, dan mengusirnya bagai sesuatu yang sangat menjijikan. Tidak ada satupun keluarga yang sudi membicarakan namanya dalam perjamuan malam mereka. Tidak ada ayah yang rela mempertimbangkan namanya sebagai daftar calon menantu. Bagi mata duniawi, Julaibib seolah-olah tidak pernah bernafas di bumi ini. Ia hanyalah sebuah bayangan gelap tak kasat mata yang hanya muncul untuk menjadi sasaran hinaan. Validasi sosial yang selalu didambakan oleh setiap insan rasanya menjadi kemewahan yang mustahil ia rasakan. Namun, roda nasib mulai berputar secara ajaib ketika cahaya kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW perlahan menerangi ufuk kota Madinah. Ajaran Islam datang membawa revolusi besar yang berani menghancurkan semua berhala kebanggaan jahiliyah, termasuk berhala fanatisme nasab dan standar kecantikan fisik yang menindas. Sang Nabi dengan tegas mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kekayaan hambanya, melainkan murni menatap pada ketakwaan hati dan amal perbuatan mereka. Mendengar seruan luar biasa ini, hati Julaibib bergetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya yang kelam, ia menemukan sebuah tempat persinggahan mulia di mana ia dinilai bukan dari wajahnya yang buruk atau ketidakjelasan asal-usulnya, melainkan dari ketulusan iman di dalam dadanya. Walaupun ajaran Islam telah memuliakannya, dalam setiap kumpulan jemaah kaum muslimin, Julaibib selalu sengaja memilih tempat duduk di sudut paling belakang yang nyaris tidak terlihat oleh siapapun. Ia rupanya masih membawa beban psikologis dan sisa-sisa trauma penolakan sosial bertahun-tahun, merasa bahwa dirinya yang hina ini tidak pantas berada di barisan depan bersama para sahabat mulia lainnya. Akan tetapi, mata penuh kasih sayang sang utusan Allah tidak pernah sekalipun melewatkan satupun umatnya yang terpinggirkan. Rasulullah dengan penuh kelembutan secara rutin menyapanya secara khusus, memanggil namanya dengan nada penuh penghormatan di depan umum,
dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari keluarga besar kaum muslimin. Perhatian tulus sang nabi ini bagaikan tetesan air embun penyembuh luka batin bagi Julaibib. Puncak dari pembelaan luar biasa Rasulullah terhadap harkat dan martabat Julaibib terjadi ketika pada suatu hari yang cerah, sang nabi memanggilnya secara pribadi dan menanyakan tentang rencana pernikahan. Julaibib dengan senyum getir yang menyembunyikan kepahitan batinnya menjawab bahwa tidak akan ada satu orang pun di seluruh Madinah yang sudi menikahkan putri mereka dengannya. Namun, utusan Allah itu memiliki rencana besar yang akan mengejutkan semua orang. Beliau sendiri yang memutuskan turun tangan langsung, melangkahkan kaki mendatangi salah satu rumah dari keluarga Ansar yang paling terpandang dan sangat dihormati masyarakat. Beliau datang berkunjung bukan untuk meminang putri keluarga tersebut untuk diri beliau sendiri, melainkan secara mengejutkan melamarkan putri mereka yang cantik jelita nan solihah itu untuk disandingkan dengan Julaibib. Ketika kedua orang tua gadis terpandang tersebut mendengar dengan telinga mereka sendiri bahwa lamaran mulia itu bukanlah diperuntukkan bagi sang nabi, melainkan ditujukan untuk seorang Julaibib, mereka sangat terkejut luar biasa hingga seolah tak bisa berkata-kata. Sisa-sisa kebanggaan sosial masa lalu dalam diri mereka sontak membuat mereka ragu dan merasa sangat keberatan. Sang ibu bahkan secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya dan berniat menolak keras gagasan tersebut. Ia mempertanyakan dengan nada protes, bagaimana mungkin putri kesayangan mereka yang berparas sangat elok, berasal dari nasab keturunan terhormat dan selalu menjadi rebutan para pemuda gagah lagi kaya raya, tiba-tiba harus dijodohkan dengan pria rendahan yang miskin, buruk rupa, dan tanpa kejelasan nasab. Penolakan ini bagaikan kilas balik rentetan luka lama seorang Julaibib. Namun, keajaiban iman kembali menampakkan kuasanya secara dramatis. Di tengah perdebatan sengit dan kebingungan kedua orang tuanya, perlahan terdengarlah suara sangat lembut, namun syarat akan ketegasan dari balik tirai kamar. Sang putri yang sangat solihah itu angkat bicara dengan tingkat keteguhan iman yang membuat takjub semua pihak. Dengan tenang, sang putri mengingatkan kedua orang tuanya, mempertanyakan kelayakan mereka jika berani menolak sebuah permintaan yang datang langsung dari lisan utusan Allah. Gadis luar biasa itu dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa ia sangat ridho dan menerima lamaran tersebut tanpa syarat sedikit pun, karena ia percaya sepenuhnya bahwa pilihan Rasulullah tidak akan pernah membawa keburukan. Momen epik inilah yang secara telak menghancurkan seluruh benteng kasta sosial dan rasisme fisik di Madinah. Pernikahan yang tak pernah terbayangkan oleh akal sehat penduduk Madinah itu pun akhirnya segera dipersiapkan dengan penuh sukacita dan haru biru. Namun, garis takdir ternyata memiliki rencananya sendiri. Belum sempat Julaibib merasakan indahnya malam pertama dalam kehangatan pelukan istri solihah yang baru saja dihalalkan untuknya, secara mendadak terdengarlah seruan darurat yang memanggil seluruh barisan pasukan kaum muslimin untuk segera angkat senjata. Pasukan musuh datang mengancam, dan panggilan suci jihad berkumandang membelah kesunyian kota. Tepat di detik ini, kesetiaan sejati Julaibib benar-benar diuji ke batas tertingginya. Padahal, ia baru saja menggenggam segala kebahagiaan yang paling ia impikan di dunia ini, mulai dari kehormatan hingga pasangan jiwa. Ia sebenarnya memiliki banyak alasan wajar untuk memilih tinggal dan menikmati kebahagiaannya. Akan tetapi, cinta tulus Julaibib kepada penciptanya dan sang nabi membuktikan kualitas surgawi yang melampaui cintanya pada segala kemewahan fana yang baru sedetik ia cicipi. Tanpa ada sedikit pun keraguan yang terbersit di raut wajahnya, ia segera menanggalkan semua angan-angan kebahagiaan rumah tangganya. Ia menyambar senjatanya dengan tangan yang mantap, lalu berlari sekencang-kencangnya menuju barisan terdepan pasukan kaum muslimin. Ia dengan sadar memilih untuk menyongsong panggilan ilahi, meninggalkan sebuah dunia yang dulunya sangat kejam dan menolaknya, namun ironisnya rela ia lepaskan tepat saat dunia itu mulai menyambutnya dengan tangan terbuka. Keputusan gagah berani ini menjadi bukti tidak terbantahkan yang memperlihatkan betapa suci, jernih, dan tangguhnya kepingan hati milik seorang manusia yang terus-menerus dipandang sebelah mata oleh sesamanya. Pertempuran dahsyat di medan gurun berdarah itu pun akhirnya usai dengan kemenangan gemilang yang diraih oleh kaum muslimin. Debu-debu peperangan yang mencekik perlahan mulai turun dan mereda di udara. Menyadari banyaknya korban jatuh, sang nabi segera memerintahkan para sahabat yang tersisa untuk saling memeriksa satu sama lain, mencari rekan-rekan seperjuangan mereka yang gugur di medan laga.
Orang-orang dengan sigap mulai mendata dan meneriakkan nama keluarga, sahabat terdekat, dan tokoh-tokoh terkemuka yang telah meraih syahid. Ketika ditanya apakah ada lagi yang hilang, mereka dengan serempak menjawab bahwa semua nama besar telah ditemukan. Dalam hiruk-pikuk itu, mereka semua kembali melupakan keberadaan Julaibib. Namun dengan suara bergetar menahan haru, sang Nabi menyatakan kepada para sahabat bahwa beliau merasa kehilangan Julaibib dan memerintahkan pencarian intensif seketika. Mendengar perintah khusus yang keluar langsung dari lisan utusan Allah, para sahabat merasa tersentak kaget dan bergegas menyusuri kembali padang pasir yang luas itu. Di sebuah sudut yang sangat terpencil di balik celah bebatuan besar, mereka tiba-tiba terpaku pada sebuah pemandangan yang seketika membuat dada mereka sesak dan mata mereka berkaca-kaca. Terbujur kaku jasad sang pahlawan agung yang tak pernah diperhitungkan dunia itu. Lebih menakjubkan lagi, di sekeliling tubuh kecilnya yang kini penuh luka peperangan, tergeletak kaku 7 mayat prajurit musuh berbadan besar yang berhasil ia tumbangkan seorang diri sebelum napas terakhirnya berhembus. Postur fisiknya yang sangat kerdil dan selalu dianggap lemah, terbukti membungkam semesta, karena di dalam dada kecil itu menyimpan kekuatan singa padang pasir yang tak gentar menjemput maut. Menerima kabar tersebut, sang Nabi melangkah bergegas mendekati jasad Julaibib dengan hati yang dipenuhi lautan kasih sayang. Beliau berdiri syahdu di samping jenazahnya, merenungi wajah pria malang yang semasa hidupnya selalu dibuang oleh penduduk bumi. Di momen yang sangat syahdu itulah, terucaplah persaksian agung dari lisan suci Nabi bahwa pria tersebut telah berhasil membunuh 7 orang musuh sebelum akhirnya terbunuh. Beliau dengan penuh kebanggaan dan air mata menegaskan bahwa Julaibib adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri beliau dan beliau adalah bagian dari Julaibib. Rasulullah kemudian perlahan berlutut membumi, mengangkat jasad berdebu itu dan memangkunya. Sungguh luar biasa. Tidak ada sehelai pun bantal sutra yang menjadi alas kepala Julaibib sore itu, melainkan bantalnya adalah kedua lengan manusia paling agung di seluruh semesta. Itulah titik akhir perjalanan luar biasa dari hamba mulia bernama Julaibib. Sebuah epos kehidupan yang dengan telak menghancurkan hingga lebur seluruh arogansi peradaban tentang standar wajah, kasta kekayaan, dan ilusi kehormatan dunia. Pada zamannya, dunia mungkin merasa jijik dan enggan menatap bentuk fisiknya. Namun pada akhirnya, sang pencipta alam semesta justru memeluk erat jiwa rapuh tersebut dengan cinta tanpa batas. Kisah agung ini diwariskan sebagai tamparan sekaligus pelukan hangat bagi kita semua. Jika hari ini Anda merasa sedang hancur lebur, dijauhi, atau dinilai rendah hanya karena standar palsu buatan manusia, teguhkanlah hati Anda dan ingatlah selalu bahwa validasi tertinggi murni merupakan hak prerogatif Allah semata. Biarlah seluruh dunia sepakat memalingkan wajahnya darimu, asalkan namamu wangi semerbak, menggema abadi di langit ketujuh.